wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adik Sandia Santosa Asmali dari Delegasi Universitas Pajajaran sebagai salah satu peserta dari Sayembara Esai Imakahi tahun 2022. Izinkan saya menjelaskan mengenai esai saya dengan tema cacar monyet, wabah yang kembali muncul dan problematika yang dihadapi, serta peran berbagai kelompok masyarakat dalam pencegahan dan juga penanggulangannya. Penyakit zoonosis merupakan salah satu permasalahan kompleks yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia karena diperlukan kerjasama dari berbagai sektor atau pemangku kepentingan. Belakangan ini, dunia digegerkan dengan adanya wabah penyakit monkeypox atau cacar monyet. Hal yang menjadi kekhawatiran yaitu adanya penyakit ini di negara-negara atau wilayah yang sebelumnya belum pernah terjangkit virus monkeypox ini. Penyakit cacar monyet atau monkeypox ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox dari genus Orthopoxvirus dan juga famili Poxviridae. Virus ini bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok genetik. Yang pertama yaitu kelompok genetik Central Afrika atau Afrika Tengah, dan juga yang kedua yaitu kelompok genetik Afrika Barat atau West Africa. Penyakit ini bersifat zoonosis dan juga bisa menyerang manusia dengan berbagai usia. Namun, usia kurang dari 15 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi dan juga tingkat keparahan yang lebih tinggi apabila terinfeksi virus ini. Gejala klinis yang timbul dapat dibagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase prodromal, di mana pasien atau hewan atau manusia yang terjangkit virus ini akan mengalami flu, demam, nyeri otot, hingga pembengkakan kelenjar getah bening atau limfadenopati. Lalu fase yang kedua yaitu fase erupsi, di mana nanti akan muncul pustular atau lesi pada kulit hewan atau manusia yang terinfeksi, yang nantinya lesi ini akan berisi cairan bening dan juga akan berisi nanah dan pada akhirnya akan ruptur dan juga mengering. Penyakit cacar monyet ini bukanlah penyakit yang baru muncul belakangan ini. Namun pada masa lalu penyakit ini juga sudah pernah muncul, yaitu pada tahun 1958 merupakan tahun dimana pertama kali ditemukannya penyakit ini pada primata non-manusia. Lalu pada tahun 1970 merupakan kasus pertama penyakit ini menginfeksi manusia, tepatnya pada seorang anak kecil di Kongo. Lalu selanjutnya pada tahun 2003 merupakan kasus di luar Afrika pertama yang terjadi, yaitu di Amerika Serikat. Penyakit ini pada tahun 2003 disebabkan karena proses impor satwa liar yaitu prairie dogs untuk dijadikan hewan peliharaan, yang ternyata hewan tersebut sudah terinfeksi oleh virus monkeypox sebelumnya. Lalu pada tahun 2018 hingga tahun 2019 terjadi lagi kasus cacar monyet di luar Afrika, yaitu tepatnya di Inggris, Israel, dan juga Singapura. Hal tersebut disebabkan karena adanya wisatawan yang datang dari Nigeria yang ternyata sebelumnya sudah terinfeksi virus cacar monyet ini. Dan yang terakhir, baru-baru ini pada bulan Mei tahun 2022, WHO mendeklarasikan bahwa muncul penyakit cacar monyet di negara-negara yang sebelumnya belum pernah ada riwayat penyakit tersebut. Contohnya seperti Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Portugal, Spanyol, dan juga Swedia. Terdapat beberapa kemungkinan mengapa penyakit ini bisa kembali mewabah pada saat ini. Yang pertama, menurut WHO, sebagian besar kasus yang terjadi pada belakangan ini itu erat kaitannya dengan hubungan seksual sama jenis antara pria atau hubungan seksual antara pria dengan beberapa partner atau pasangan. Lalu yang kedua, menurut Profesor Dr. Kusmarinah Bramono PhD SPKK, pakar dermatologi dari FKUI, peningkatan kasus cacar monyet ini bisa juga terjadi setelah penghentian vaksinasi smallpox pada tahun 1980. Di Indonesia sendiri masih tidak ada kasus cacar monyet yang diidentifikasi. Namun kita tidak boleh lengah karena bisa saja penyakit cacar monyet ini masuk ke Indonesia. Perlu kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan, contohnya seperti dokter hewan, kepolisian, masyarakat, hingga mahasiswa untuk menghadapi wabah cacar monyet ini. Beberapa upaya yang bisa dilakukan, contohnya seperti membatasi kontak atau interaksi antara manusia dengan hewan yang kemungkinan menjadi inang dari penyakit cacar monyet ini. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri masih banyak warga atau masyarakat
yang memelihara satwa liar. Contohnya seperti monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis yang merupakan salah satu inang dari monkeypox atau cacar monyet ini. Butuh kerjasama antara pihak masyarakat, kepolisian, dinas pemadam kebakaran, hingga BKSDA untuk melakukan pelaporan apabila terdapat masyarakat yang memelihara monyet ekor panjang yang nantinya akan dievakuasi oleh BKSDA atau lembaga-lembaga lain yang lebih berwenang. Upaya lain yang bisa dilakukan yaitu dengan program vaksinasi. Diperkirakan 70% populasi manusia di dunia sudah tidak lagi terlindungi dari penyakit smallpox dan juga monkeypox sejak penghentian vaksinasi dari smallpox pada tahun 1980 silam. Akan tetapi, vaksinasi smallpox bisa menjadi pilihan karena efektivitasnya yang bisa mencapai 85%. Terdapat dua jenis vaksinasi yang bisa digunakan untuk vaksinasi smallpox atau cacar monyet juga, yaitu yang pertama vaksinasi ACAM 2000 dan juga vaksinasi Jynneos. Akan tetapi, permasalahan dari vaksinasi ini yaitu keterbatasan dari vaksinasi tersebut, dan juga beberapa vaksin tersebut juga hanya tersedia di Amerika dan juga di Rusia. Apabila ketersediaan vaksin untuk monkeypox ini sudah terpenuhi atau memadai di Indonesia, maka kelompok masyarakat yang diutamakan untuk mendapatkan vaksinasi mungkin bisa dari tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan penyakit monkeypox ini, dan juga anak-anak di bawah usia 15 tahun yang prevalensinya itu bisa mencapai 90% atau kerentanannya lebih tinggi daripada masyarakat yang lainnya. Untuk saat ini, peran penting tenaga kesehatan seperti dokter dan juga dokter hewan ditekankan pada deteksi dini atau deteksi awal dari penyakit cacar monyet itu sendiri. Menurut Profesor Dr. Hewan Wiku Adhisa Smito, kini pemerintah sudah menyiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk proses deteksi dini atau deteksi awal dari penyakit cacar monyet ini. Hal tersebut menjadi harapan bagi kita bangsa Indonesia untuk mencegah mewabahnya penyakit cacar monyet di Indonesia. Sebelumnya, terdapat 9 orang warga Indonesia yang menjadi suspek atau dicurigai terkena penyakit cacar monyet. Namun, setelah dilakukan PCR, didapati bahwa ke-9 orang tersebut ternyata negatif dari penyakit cacar monyet. Selain itu, dokter hewan dan juga kita sebagai mahasiswa kedokteran hewan memiliki peran yang penting juga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penyakit monkeypox atau cacar monyet ini, bahwa tidak perlu mengalami kepanikan yang berlebihan karena di Indonesia sendiri masih tidak ditemukan adanya kasus monkeypox. Akan tetapi, kita juga harus tetap menjaga dan juga meningkatkan kewaspadaan kita demi terhindar dari wabah penyakit monkeypox atau cacar monyet ini. Demikianlah pemaparan saya mengenai esai yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam proses pembuatan esai. Semoga esai yang sudah saya buat menjadi manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.